Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi tolak ukur belajar fisika dasar di perguruan tinggi ya, khususnya di TPB ITB, umumnya di perguruan tinggi seluruh Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan tentang momentum sudut ya. Ini bagaimana kalau momentum sudutnya di benda tegar, teman-teman. Nah, kita tahu benda tegar itu adalah rigid body ya, benda kaku lah ya. Kita gambarkan ada sebuah benda tegar yang berputar. Oke. Benda tegarnya bebas ya, seperti apa gitu. Misalkan seperti inilah. Eh, Kemudian oke, agak lebar ya sini. Nah gitu. Biar kita lihat ininya sumbunya. Nah, jadi porosnya di O di sini ya, dan dia berputar terhadap arah sumbu Z. Ini sumbu Z-nya teman-teman. Jadi dia berputar begini. Nah, misalkan karena ini benda tegar itu terdiri dari banyak elemen partikel ya, elemen massa banyak ya. Jadi kita misalkan sebuah titik di sini ya, elemen dm. Oke, berarti ini adalah jaraknya. Nah, ini adalah r-nya, teman-teman. Nah, berarti pada saat titik ini si partikel, si dm ya, si bagian kecil ini kita sedang punya kecepatan ke sana, vi ya. Berarti dm momentumnya juga punya ya, momentumnya adalah dm dikali vi ya, dp nya sebagian kecil. Oke. Nah, seperti itu. Nah, berarti momentum sudutnya seperti apa, teman-teman? Berarti momentum sudut itu sama dengan penjumlahan ya, atau kita terus dulu, momentum sudut itu apa? R cross P, boleh seperti itu. Oke, nah kita akan ini kan tegak lurus, teman-teman. Ini tegak lurus. Kebetulan ini kita tegak lurus. Berarti ini R P sin theta. Nah, kalau tegak lurus sinnya 90. Berarti R P sin 90 derajat. Arahnya kemana? Nah, ini arahnya ke sumbu Z topik ya, karena berputarnya terhadap sumbu Z. Berarti ini misalkan R-nya, ini V-nya ke sana. Nih, R-nya ke sini, R-nya ke sini, V-nya ke sini. Berarti ini arah momentum sudut ya. Berarti arahnya ke topik. Oke, teman-teman. Berarti R dikali M-nya dm ya, sebagian kecil, dm dikali V ke I. Nah, itu adalah L ke I. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari L totalnya, L si benda tegarnya? Berarti L-nya adalah jumlahkan saja dari sigma Li itu. Oke, dari I 1 sampai N. Ini L total gitu ya. Nah, berarti teman-teman sigma jumlah dari R, sigma itu jumlah itu untuk dm ya, untuk banyaknya partikelnya, banyaknya masanya. Kalau untuk dm berarti dia itu integral ya, jumlahnya berubah menjadi integral. Jadi integral dm dari R dikali V. Oke. V-nya kita buka menjadi omega dikali R. Integral dm itu menjadi massa, teman-teman. Massa total ya. Jadi saya dapatkan M R kuadrat dikali omega. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, mr kuadrat ini tidak lain adalah sebuah inersia namanya ya, momen inersia. Ini inersia. Jadi sebuah kelembaban yang dimiliki oleh sebuah benda tegar, teman-teman ya. Akibatnya momentum sudut ke arah Z itu saya tulis menjadi momen inersia dikali persepatan sudut terhadap poros yang sama dengan momentum sudutnya. Oke, jadi momentum sudutnya porosnya sama dengan momen inersia ya. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita turunkan momentum sudutnya terhadap waktu, artinya berubah gitu ya. Jadi si momentum sudut itu akan berubah terhadap waktu. Nah, bahwa ini tidak lain, di video sebelumnya udah kita pernah bahas bahwa perubahan momentum sudut terhadap waktu itu menunjukkan sigma torsinya, teman-teman. Nah, seperti ini, sigma torsi eksternal ya yang bekerja, karena kalau internal itu nanti gaya-gayanya saling berlawanan arahnya, besarnya sama, sehingga momentum sehingga torsinya dari tiap internal itu nanti 0, penjumlahan total. Nah, berarti ini kita tulis turunan terhadap waktu dari I kali omega ya, I kali omega. Nah, gini, teman-teman. Nah, momen inersia itu nilainya konstan ya, selama benda itu tidak bergeser. Jadi selama massa itu jaraknya sama, berarti terhadap waktu dia tetap. Oke, berarti saya keluarkan. Nah, berarti I. Nah, tinggal yang berubah itu adalah kecepatan sudut
tiap waktu ya. Dia vektornya berubah terhadap waktu ya, besarnya juga bisa. Nah seperti ini. Nah ini tidak lain, perubahan kecepatan sudut terhadap waktu itu tidak lain adalah alfa, teman-teman. Nah berarti I kali alfa itu analogi dari persamaan torsi ya. Torsi itu kan I dikali alfa ya, momen inersia dikali percepatan sudut. Berarti ini kebukti sama dengan yang ini. Oke, jadi momentum sudut pada benda tegar itu kita bisa membuktikan bahwa laju momentum sudut terhadap waktunya bisa dipecahkan dari momen inersia ya, ataupun langsung dari torsi yang biasa yang awal kita cari ya, dari pendekatan gaya R cross F tadi ya. Oke, jadi ini tidak lain adalah perubahan momentum sudut terhadap waktu itu adalah perubahan jumlah dari sigma torsi neto X eksternal, karena internalnya saling meniadakan akibat hukum Newton ketiga ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah persamaan ini juga berlaku seandainya poros atau pusat masanya bergeser ya. Contohnya misalnya gerak menggelinding. Jadi pusat poros masanya bergerak teman-teman ya, porosnya. Jadi kan awalnya di sini misal dia bergerak sejauh jarak tertentu. Nah itu kan pusat masanya bergerak ya, berubah posisi artinya. Nah ini berlaku ya, asalkan juga sumbu porosnya sama ya, melalui poros pusat massa, asalkan itu. Jadi asalkan berlakunya kalau porosnya melalui pusat massa, oke. Poros melalui pusat massa, oke. Dan yang kedua adalah si bendanya harus simetris ya, benda simetris. Nah, sehingga pusat massanya itu adalah simetrisnya di tengah-tengah. Jadi nanti tidak akan berubah terhadap momen inersia dan momentum sudutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang momentum sudut pada benda tegar yang berputar ya. Jadi hukum perubahan laju dari momentum sudutnya itu berlaku ya, menjadi I kali omega atau menjadi sama dengan perubahan jumlah torsi eksternal netonya. Oke, sampai jumpa di dalam waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.